Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Stefanus Budiwaluya, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial biasa. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi Orde 2 tentang pendapatan nasional. Next. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Laili Arfinasari dengan 3 digit NIM terakhir 084, Andi Kol dengan NIM 3 digit terakhir 091, dan Ahmad Asrofi dengan NIM 3 digit terakhir 093. Ditinjau dari segi pendekatan, pengeluaran pendapatan nasional atau Y adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Sektor-sektor perekonomian yang dimaksud adalah sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan dengan luar negeri. Pengeluaran sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat. Atau C, pengeluaran sektor badan usaha dicerminkan oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, atau I, pengeluaran pemerintah dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah, atau G. Sedangkan pengeluaran perdagangan dengan luar negeri tercermin dari selisih antara ekspor dan impor negara yang bersangkutan, atau X dikurangi M. Next. Dalam analisis pendapatan nasional dikenal tiga macam model perekonomian. Yang pertama, model perekonomian sederhana. Di sini dianggap bahwa perekonomian hanya terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga atau Y dan sektor badan usaha atau I, yang dimodelkan Y sama dengan C plus I. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang kedua itu adalah model perekonomian tertutup. Perekonomian terdiri atas tiga sektor, yaitu sektor rumah tangga atau C, sektor badan usaha atau I, dan sektor pemerintah atau G. Nah, persamaan ini bisa ditulis sebagai Y sama dengan C plus I plus G. Nah, untuk yang ketiga itu adalah model perekonomian terbuka. Perekonomian terdiri atas empat sektor, yaitu sektor rumah tangga atau C, sektor badan usaha atau I, sektor pemerintah atau G, dan sektor perdagangan dengan luar negeri atau X min M. Nah, persamaan dari model perekonomian terbuka ini adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Maka perekonomian terbuka merupakan model yang paling lengkap dan nyata. Nah, beberapa variabel dalam kesamaan pendapatan nasional dapat berupa konstanta atau variabel eksogen, atau berupa fungsi atau variabel endogen, tergantung pada data yang tersedia atau data yang diketahui. Dengan memanfaatkan persamaan diferensial untuk membuat suatu model perhitungan pendekatan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dalam model perekonomian terbuka, diperoleh sebuah persamaan diferensial, yaitu sebagai berikut. Nah, persamaan diferensial tersebut adalah Y double aksen T min alfa 1 plus beta Y aksen T plus alfa dikali beta dikali dengan YT sama dengan RT. Dan keterangannya, alfa adalah konstanta kecenderungan konsumsi marginal, dan beta adalah koefisien akselerasi, RT adalah galat atau error. Dan rumus persamaan RT-nya itu adalah E pangkat alfa dalam kurung 1 plus beta T. Nah, contoh penerapan pada soal. Nah, di suatu negara diberikan sebuah data sebagai berikut. Angka-angka dalam tabel di data ini itu adalah dalam juta. Nah, bisa diperhatikan tabelnya.
Nah, konstanta kecenderungan konsumsi marginal atau alfa sama dengan satu. Koefisien akselerasi atau beta itu sama dengan 2. Nah, dari data tersebut, tentukan solusi khusus persamaan pendekatan pendapatan nasional. Nah, untuk penyelesaiannya dengan cara ekonomi terbuka perekonomian terdiri atas 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga atau C, sektor badan usaha atau I, sektor pemerintah atau G, dan sektor perdagangan dengan luar negeri atau X min M. Nah, persamaan dengan cara ekonomi terbuka perekonomian yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M dihasilkan dengan sisi pengeluaran Y sama dengan C plus I plus G plus X min M sama dengan 918 plus 240 plus 365 plus 7 sama dengan 1530. Ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya akan dicari persamaan pendekatan dari pendapatan nasional dengan persamaan diferensial order 2, koefisien tak tentu. Yang bentuk umumnya itu adalah Y double aksen T min alpha dalam kurung 1 plus B Y aksen T plus alpha dikali beta dikali YT sama dengan RT. Nah, ini keterangannya sama seperti tadi, yaitu alpha sama dengan konstanta kecenderungan konsumsi marginal, beta adalah koefisien akselerasi, RT adalah galat atau error, dan persamaan dari RT itu adalah E pangkat A dalam kurung 1 plus B dikali T. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, karena alfa sama dengan satu dan beta sama dengan 2, maka diperoleh persamaan diferensial order 2. Persamaan diferensial order 2-nya sebagai berikut, yaitu Y double aksen T dikurangi 3Y aksen T ditambah 2YT sama dengan E pangkat 3T. Pertama akan dicari solusi homogennya. Persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat dikurangi 3T ditambah 2 sama dengan 0. Ekuivalen dengan T-1 dikali T-2 sama dengan 0. Diperoleh dari persamaan tersebut nilai lambda satunya yaitu 1 atau lambda 2-nya sama dengan 2. Maka diperoleh solusi homogennya adalah YH sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 2T. Dari persamaan 1 kita ketahui bahwa Y sama dengan 1530. Karena alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 2, kita substitusikan Y alfa tadi sama dengan 1530, mana Y1 sama dengan 1530. Diperoleh YH-nya yaitu C1 pangkat C1 E pangkat 1 ditambah C2 E pangkat 2 sama dengan 1530. Kita sebut persamaan ini persamaan 2. Kemudian Y beta sama dengan 1530. Kita substitusikan beta dengan 2 menjadi Y2 sama dengan 1530. Sehingga YH sama dengan C1 E pangkat 2 ditambah C2 E pangkat 4 sama dengan 1530. Kita sebut ini persamaan 3. Selanjutnya kita substitusi dan eliminasi persamaan 2 dan 3 sehingga akan diperoleh C1-nya sama dengan 769,92 dan C2-nya yaitu negatif 76,17. Selanjutnya akan dicari solusi non-homogennya. Karena RT sama dengan E pangkat 3T, maka misalkan YP sama dengan A E pangkat 3T. Sehingga YP aksen sama dengan 3A E pangkat 3T dan YP double aksen sama dengan 9A E pangkat 3T.
Substitusikan nilai YP aksen, dan YP double aksen ke persamaan awal, yaitu Y double aksen T dikurangi 3Y double dikurangi Y aksen T ditambah YT sama dengan E pangkat 3T. Ekuivalen dengan 9ATE pangkat 3T dikurangi 3 dikali 3A E pangkat 3T ditambah A E pangkat 3T sama dengan E pangkat 3T. Ekuivalen dengan A E pangkat 3T sama dengan E pangkat 3T. Diperoleh nilai dari A-nya adalah 1. Sehingga YP sama dengan E pangkat 3T. Jadi dapat disimpulkan solusi dari persamaan tersebut adalah YT sama dengan 769,92 E pangkat T dikurangi 76,17 E pangkat 2T ditambah E pangkat 3T. Sehingga diperoleh persamaan pendapatan nasionalnya adalah Y sama dengan 769,92 E pangkat T dikurangi 76,17 E pangkat 2T. Dengan nilai galat atau kesalahannya yaitu E pangkat 3T. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.